Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai tentang SBY JK perekonomian? Insya Allah bersedia. Ya, saya dari Ningsi SPD mengajar bidang ekonomi di SMA Garawangi. Pertanyaan pertama, bagaimana kebijakan fiskal pemerintahan SBY JK memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia selama pemerintahan mereka? Karena kebijakan fiskal dengan kebijakan fiskal itu yaitu serangkaian tindakan pemerintah mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Kalau kebijakan itu ada dua untuk ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya. Di sini kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintahan SBY-JK, di mana SBY-JK itu adalah periode ke-1 periode ke-1 pemerintahan SBY, karena SBY memerintah selama 2 kali. Banyak yang menilai atau mengkritik program ekonomi 100 hari pemerintahan baru ini tentang SBY-JK, di mana mereka beranggapan bahwa kebijaksanaan 100 hari tersebut itu tidak akan berdampak apa-apa. Di mana kebijakan fiskal yang dilaksanakan pada waktu itu yaitu kenaikan PTKP, itu pendapatan tidak kena pajak itu dinaikkan. Itu kenaikan PTKP tersebut yaitu adalah menguntungkan masyarakat, sehingga pajak itu jadi lebih rendah dalam pembayarannya. Terus penghapusan pajak penjualan barang mewah, khusus untuk produk minuman, itu juga pajaknya dihapuskan, juga akan menguntungkan masyarakat. Terus penurunan biaya masuk barang impor, itu kebijakan yang lainnya. Yang terakhir itu penghapusan tagihan utang untuk UKM, usaha kecil dan menengah. Jadi tagihannya dihapus. Jadi kan itu untuk membantu para usaha kecil menengah. Itu yang dilakukan oleh SBY-JK untuk kebijakan fiskal. Pertanyaan kedua, apa upaya yang dilakukan SBY-JK untuk meningkatkan investasi dalam sektor infrastruktur dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi? Pada waktu pemerintahan SBY-JK tersebut, infrastrukturnya dinilai bagus, karena pembangunan jalan tol itu bisa dilaksanakan sepanjang 189,2 km sejak dilanjutkan ke era SBY yang kedua sejak 2004 sampai dengan 2019, Terus 18 bendungan yang dimulai konstruksinya saat era SBY. Sebagian besar yang lainnya itu diresmikan oleh pemerintahan selanjutnya, 18 bendungan, Terus 24 bandara juga dibangun oleh pemerintahan SBY-JK, Dan utang pemerintahan SBY-JK selama 2 periode itu hanya 4.522,12 triliun, bandingkan dengan pemerintahan sekarang, Jadi saya kira untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kaitan dengan apa, Dika? Berkaitan dengan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi, dimana pada pemerintahan pada waktu itu pertumbuhan ekonominya kalau tidak salah itu 6,4%, pertumbuhan ekonomi era SBY-JK. Pertanyaan ketiga, dalam konteks pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, apa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK untuk mendukung sektor ini? Di sini UMKM pada waktu pemerintahan SBY-JK juga diperhatikan dan mengalami kemajuan, di mana
Yang pertama itu adalah program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta koperasi ya melalui KUR ya. KUR itu adalah kredit usaha rakyat ya. Di mana kredit usaha rakyat itu disebut juga kredit SBY karena yang menggagas KUR itu adalah pemerintahan SBY JK sejak tahun 2007 ya. Itu untuk membantu UMKM serta koperasi dari kesulitan mendapat modal yang mudah untuk KUR ya. Itu juga kredit SBY yang disebutkan. Bahkan agar diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang mudah dan tanpa adanya agunan tambahan selain bukti usaha. Ya. Pada waktu itu bisa mendapatkan pinjaman dari KUR kredit usaha rakyat meskipun hanya mempunyai usaha kecil ya tanpa agunan apapun ya, tanpa agunan apapun. Jadi memudahkan masyarakat untuk memulai usaha. Ya. Kemudian pertanyaan keempat, masalah yang menjadi sorotan pada masa pemerintahan SBY JK yaitu naiknya harga BBM. Sebenarnya untuk ibu pribadi, apakah hal tersebut memang sangatlah berpengaruh, misalnya seperti menyulitkan ibu secara nyata, ataukah masih bisa ibu atasi? Ya. Pada waktu itu memang terjadi kenaikan BBM ya. Karena apa? Karena terjadi lonjakan harga minyak dunia. Akhirnya harus dinaikkan harga BBM ya. Apalagi pada waktu itu era SBY JK itu banyak kejadian-kejadian yang menghebohkan ya. Dan antaranya ada kejadian bom Bali, terus tsunami Aceh itu pada waktu SBY JK ya. Gempa Jateng Jogja, lumpur Lapindo yang di Porong Sidoarjo itu pada era SBY JK. Letusnya Gunung Merapi, kebakaran hutan ya. Itu hal-hal yang istilahnya agak menyulitkan perekonomian di negara kita ya. Meskipun begitu, bagi masyarakat pada waktu itu tidak terlalu memberatkan ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang BBM itu hampir tiap waktu itu naik terus, naik ya. Waktu zaman SBY cuma berapa kali. Terus untuk saya sebagai pegawai negeri yang terasa itu untuk kenaikan gaji. Pada waktu era SBY JK kenaikan gaji itu tiap tahun naik gaji. Kalau sekarang enggak kayak gitu. Untuk sekarang ya, kalau mau dibandingkan gitu ya. Jadi kenaikan BBM pada waktu itu tidak memberatkan karena tidak terlalu sering, dan juga itu akibat dari kenaikan harga BBM dunia ya. Itu ada hubungannya ya itu. Jadi dapat diatasi ya. Kemudian pertanyaan kelima, di mana pemerintahan SBY JK terbentuk kebijakan sosial seperti BLT dan BPJS sebagai upaya kampanye? Apa pendapat ibu atas kebijakan tersebut? BLT bantuan langsung tunai ya. Emang yang pertama kali menggagas BLT itu adalah era SBY ya. Meskipun awal-awalnya itu dikritik oleh lawan-lawan politiknya ya, justru sekarang dilanjutkan ya, era sekarang justru dilanjutkan BLT tersebut. Di sini BLT itu merupakan pilar pro-PUR ya. PUR itu kan rakyat miskin ya. Pilar pro-PUR, pilar untuk masyarakat miskin ya, yang disebut menghambur-hamburkan uang. Tapi ternyata itu membantu untuk memudahkan masyarakat melakukan konsumsi dengan adanya bantuan BLT tersebut ya. Di sini BLT tersebut digagas tahun 2005. Respon kenaikan harga bahan bakar itu adalah dari BLT tersebut diadakan atau dilaksanakan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dan sembako pada waktu itu. Juga pada zaman SBY pengangguran turun 10 juta orang.
ya 10 juta orang pengangguran turun, tidak seperti sekarang justru naik ya. Di sini yang program yang lainnya ya BLT itu adalah diantaranya dengan adanya BOS, bantuan operasional sekolah itu mulai ya, terus bidik misi untuk pendidikan ya, untuk mahasiswa, untuk untuk siswa SMA dan lain sebagainya, terus kur itu juga termasuk BLT. Terus PKH itu apa? Program Keluarga Harapan ya, itu dengan menyalurkan subsidi BBM dan listrik ya, yang dibandingkan kalau dengan sekarang subsidi BBM justru dicabut ya, subsidi listrik dicabut, sekarang justru tambah ya, perbandingannya begitu itulah ya. Kalau BPJS tahun berapa ya BPJS itu dimulainya 1 Januari 2014. Berarti BPJS ya itu bukan pada pemerintahan SBY-JK ya, tapi era selanjutnya, yaitu SBY Budiono ya. Kalau ASKES itu khusus untuk PNS, asuransi kesehatan. Kalau BPJS 2014 mulainya kalau nggak salah. Kalau di sini datanya punya. Iya, jadi yang mulai oleh SBYJK itu bantuan langsung tunai. Ya, yaudah terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk diwawancarai. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat.